Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi tentang HIV/AIDS. Di video ini, kita akan belajar tentang faktor risiko HIV/AIDS dan cara pencegahannya. Yuk simak sampai selesai. HIV atau Human Immunodeficiency adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi di mana tubuh tidak bisa melawan infeksi. HIV sendiri adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4, yang berperang melawan infeksi. Jika HIV tidak diobati, jumlah sel CD4 akan terus menurun, sehingga tubuh rentan terhadap infeksi oportunistik. Selain itu, jika HIV tidak ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu di mana tahap akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah. Pada tahap awal setelah seseorang tertular HIV, biasanya mereka akan mengalami acute retroviral syndrome atau ARS atau gejala mirip flu. Namun, beberapa orang mungkin tidak menunjukkan gejala sama sekali. Gejala awal HIV biasanya muncul dalam 2-6 minggu setelah infeksi dan meliputi 1. Yaitu demam. Suhu tubuh meningkat sebagai respon tubuh terhadap infeksi. Yang kedua yaitu kelelahan, di mana tubuh merasa lemas atau lesu karena virus mulai menyerang sistem imun. Yang ketiga yaitu sakit tenggorokan. Peradangan di tenggorokan seringkali disertai rasa tidak nyaman saat menelan. Yang keempat, pembengkakan kelenjar getah bening, biasanya terjadi di leher, ketiak, atau selangkangan. Yang kelima, biasanya terjadi ruam kulit bercak merah pada kulit yang dapat muncul di seluruh tubuh atau hanya di bagian tertentu. Yang keenam, nyeri otot dan sendi, mirip dengan gejala flu atau demam berdarah. Yang ketujuh, sakit kepala, di mana rasa nyeri di kepala yang mungkin berlangsung selama beberapa hari. Kedelapan, diare atau gangguan pencernaan lainnya. Kesembilan, penurunan berat badan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Perlu diingat, gejala-gejala ini bisa mirip dengan penyakit lain, sehingga sering tidak disadari sebagai tanda HIV. Ada beberapa faktor risiko utama yang dapat meningkatkan kemungkinan penularan HIV, yaitu 1. Hubungan seksual tanpa kondom dengan pasangan yang status HIV-nya tidak diketahui. 2. Berbagi jarum suntik, misalnya pada penggunaan narkoba suntik. 3. Transfusi darah yang tidak aman meskipun jarang terjadi karena standar screening yang ketat. 4. Penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui jika ibu tidak mendapatkan pengobatan. Pemakaian alat medis yang tidak steril seperti jarum, pisau cukur, atau alat tindik yang tidak higienis. 6. Memiliki infeksi menular seksual, IMS, seperti sifilis, gonore, atau herpes, yang dapat meningkatkan risiko tertular HIV. Penting untuk diingat bahwa HIV tidak menular melalui sentuhan, pelukan, berbagi makanan, gigitan nyamuk, atau penggunaan toilet umum. Kemudian, untuk masa inkubasi HIV adalah periode antara saat seseorang terinfeksi HIV hingga timbulnya gejala pertama.
di mana tahap awal yaitu infeksi akut, di mana masa inkubasi 2-6 minggu setelah infeksi. Kemudian virus berkembang biak dengan cepat dan gejala awal seperti yang disebutkan sebelumnya mungkin akan muncul. Yang kedua, tahap laten atau asimptomatik, di mana setelah gejala awal hilang, HIV memasuki fase laten atau asimptomatik. Masa ini dapat berlangsung 5-10 tahun atau lebih, tergantung pada kondisi tubuh dan apakah pengobatan dilakukan. Pada tahap ini, virus tetap aktif di dalam tubuh dan merusak sistem kekebalan tubuh, tetapi tidak ada gejala yang jelas. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap AIDS. Jika tidak diobati, HIV akhirnya melemahkan sistem imun sepenuhnya dan berkembang menjadi AIDS. Pada tahap ini, tubuh menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik seperti TBC, pneumonia, atau kanker tertentu. Maka dari itu, pentingnya tes dini. Masa inkubasi yang panjang membuat banyak orang tidak menyadari bahwa mereka telah terinfeksi. Oleh karena itu, tes HIV secara rutin sangat penting, terutama jika Anda memiliki faktor resiko. Maka dari itu, mari kita ketahui bersama cara pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama, gunakan kondom setiap kali berhubungan seksual untuk mengurangi risiko penularan. Yang kedua, hindari berbagi jarum suntik dengan orang lain. Jika membutuhkan jarum suntik, gunakan yang steril dan sekali pakai. 3. Lakukan tes HIV secara rutin, terutama jika Anda memiliki risiko tinggi. Deteksi dini sangat penting untuk pengobatan dan pencegahan penularan. Keempat, jika Anda hamil dan HIV positif, segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan terapi pencegahan agar bayi Anda lahir sehat. Kelima, pertimbangkan pre-exposure prophylaxis jika Anda berisiko tinggi tertular HIV. Pre-exposure prophylaxis adalah obat pencegahan yang sangat efektif jika digunakan dengan benar. Yang keenam, hindari berbagi alat pribadi seperti alat cukur atau gunting kuku yang dapat terkontaminasi darah. Yang ketujuh, pastikan alat medis dan kosmetik yang digunakan, misalnya saat tindik atau tato, sudah disterilkan. Selanjutnya atau yang terakhir, edukasi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda tentang HIV/AIDS. Dengan informasi yang benar, kita bisa mengurangi stigma dan diskriminasi. Salah satu hambatan utama dalam memerangi HIV/AIDS adalah stigma. Stigma membuat orang takut untuk melakukan tes HIV atau mencari pengobatan, yang akhirnya memperburuk situasi. Mari kita dukung teman atau anggota keluarga yang hidup dengan HIV dengan memberikan kasih sayang dan pengertian. HIV tidak mengubah nilai seseorang sebagai manusia. Dengan mengetahui fakta edukasi ini, kita bisa membantu mengurangi penyebaran HIV dan menghilangkan stigma di masyarakat.